Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Bagus Rizaldi. Welcome back. Nah, kali ini kita akan mereview Nescafe Dolce Gusto Genio S Plus. 5 bulan pemakaian, bagaimana, awet enggak, terus impresinya bagaimana, impresi pemakaian selama ini. Dan kali ini kita nggak sendiri karena ditemenin juga sama rasa-rasa yang ada dari Nescafe Dolce Gusto. Ini ada kapsul-kapsulnya Nescafe Dolce Gusto yang kompatibel sama ini. Ini memang buatannya. Kalau 3 ini ada Espresso Intenso, Grande Intenso, dan Flat White. Ini memang buatannya si Nescafe Dolce Gusto. Nah, kebetulan ada Starbucks juga. Ini impor ya, di Indonesia nggak ada soalnya. Terus ada dari brand Indonesia yang saya sangat suka kopinya, Tanah Merah. Ini baru banget beli, belum dibuka, masih kesegel ya. Nanti kita juga coba rasain. Nah, terus gimana sih kesan memakai Nescafe Dolce Gusto? Oke, waktu itu kan saya sempat bilang kalau banyak yang galau antara pilih Nespresso atau Dolce Gusto. Nah, pada saat itu saya juga galau. Saya bingung, akhirnya saya memutuskan untuk membeli Genio S Plus ini. Seiring berjalannya waktu, saya mengalami plus minus dari Nescafe Dolce Gusto. Salah satu minusnya dulu ya kita bicarain ya. Minusnya dia, ini memang varian kapsulnya sangat-sangat terbatas untuk di Indonesia. Kalau maupun kita bisa impor tuh dari Singapura biasanya. Itu ada beberapa seller di marketplace yang jual kapsul-kapsul yang impor. Cuma nggak semuanya terjangkau. Ada yang terjangkau kayak yang Starbucks ini harganya sekitar 150 ribuan untuk 12 tuh. Kalau yang Starbucks ini dia berarti ada 6 cup, jadinya nanti ada 6 gelas karena dia mengandung 6 kopi dan 6 susunya sama rasanya gitu ya. Jadi sekali bikin itu 2 kapsul. Itu terlalu mahal ya harganya ya. Sedangkan setelah saya pikir-pikir, sepertinya Nespresso juga menarik, cuma belum dapat izin dari istri. Jadi kita maksimalin dulu apa yang ada, ya. Terus kemudian minusnya karena minimnya kapsul-kapsul yang beredar di Indonesia, pada akhirnya saya harus terpaksa menikmati kapsul yang ada dari Nescafe Dolce Gusto. Yang pertama, saya nggak terlalu suka kopi susu. Ya, kopi susu nggak terlalu suka, saya sukanya kopi hitam. Sedangkan di Nescafe Dolce Gusto dia cuma menyediakan yang hitam, itu ada espresso, ini buat yang espresso sama Grande Intenso. Nah, ini yang sering saya pakai, ini yang Grande Intenso ini. Kebanyakan, saya paling habis banyak itu Grande Intenso. Kemudian untuk flat white, ini kopi yang udah dicampur sama susunya. Jadi nggak perlu 2 kapsul kayak yang Starbucks ini. Dia ada 2 kapsul. Ya, ambilin dulu. Nah, 1 kapsul coklat, 1 kapsul putih. Yang coklat ini kopinya, yang ini rasa dan susunya. Kemudian rasanya ini yang toffee nut latte, yang biasa kalian sering beli kalau seasonal ya ini ya. Ini menu seasonal di Starbucks. Rasanya gimana? Ini kita coba juga. Nah, kalau flat white, dia udah dalam 1 kapsul udah termasuk kopi dan susu. Memang rasanya nggak se-strong kopi-kopi yang lain dan susunya juga nggak terlalu berasa. Jadi dia tengah-tengah. Flat white ini kopi yang sangat digemari di Australia, flat white ini. Dia kayak latte tapi lebih tipis gitu susunya. Oke. Kembali lagi, tadi saya bilang kalau saya suka kopi hitam. Ada beberapa seller, kalau nggak salah ada 2 lagi yang seller yang jual kapsul yang kompatibel yang buatan Indonesia juga selain Tanah Merah. Cuma saya sempat coba, mungkin waktu itu saya pilih rasa yang salah, jadinya nggak terlalu enak karena kopi single origin kalau kita bikin di mesin kayak gini kan sebenarnya mesin espresso ya, base-nya kan dia mesin espresso kan dia di press, kayaknya kurang cocok. Nah, ini Tanah Merah ngeluarin yang blend. Dia ada espresso blend sama breakfast blend. Nah, ini harusnya lebih cocok untuk mesin yang kayak gini. Makanya gimana rasanya kita coba juga. Sedangkan Nespresso itu bisa kita banyak banget varian kapsul yang
kopi-kopi yang bisa dibikin dari mesin Nespresso udah banyak banget yang menyediain. Itu salah satu kenapa saya kok masih pengen punya mesin Nespresso itu karena itu. Cuma Nespresso itu kalau untuk bikin susunya terpisah dia biasanya alatnya, atau enggak kita beli alat yang harganya lebih mahal sekitar 5 juta atau 4 juta setengah, baru ada yang untuk milk frothernya itu yang bikin susunya itu. Kalau Dolce Gusto kita cuma masukin kapsul aja udah jadi. Nah, gimana? Kita akan review sambil kita coba rasanya satu-satu. Oke, yang pertama kita akan coba dari Starbucks dulu. Yang Starbucks ini, dia tadi sudah saya bilang ada 2 kapsul. Yang satu kapsul coklat untuk kopinya, yang satu kapsul putihnya. Nah, di kapsul Nescafe Dolce Gusto ini yang cocok buat ini, harusnya di setiapnya tuh ada ada levelnya. Jadi nanti kita pilih airnya itu seberapa, level airnya, dan kita sajikannya bagaimana. Oke, untuk yang pertama kita coba dulu yang Starbucks. Nah, pastikan ini udah nyala di warna merah. Yang paling paling enaknya di warna merah. Ini kita bikin susunya dulu, disperintahin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya di sini ya. Kelihatan? Oke. Kita tunggu merahnya nih kedip-kedipnya sampai berhenti berkedip. Masukin dulu nggak apa-apa. Nah, tadi bicara minusnya sambil ini udah ini. Oke, kita tekan. Jadi kayak gitu ya. Simple. Kalau Nescafe Dolce Gusto itu lebih simpel buat orang yang nggak punya waktu banyak buat bikin kopi, tapi pengen rasain kopi sensasi ala kafe, bolehlah beli mesin Nescafe Dolce Gusto ini. Dan harganya kalau nggak salah udah mulai terjangkau ya, udah di bawah 1,5 juta. Wanginya bener-bener toffee nut latte. Nah, kita udah masukin susunya, sekarang kita masukin kopinya. Kita buka, nanti panas ya. Masukin yang buat kopinya ya. Jadi 1 bar aja anjurannya. Pencet lagi deh. Simple. Nescafe Dolce Gusto itu kelebihannya. Jadi sangat-sangat praktis buat kita yang nggak punya waktu banyak untuk ngulik-ngulik bikin kopi. Walaupun asik banget sebenarnya bikin kopi yang manual press, hand press, ataupun pakai manual brew ya, pakai V60, siphon dan lain-lain. Itu asik banget sebenarnya. Nah, udah jadi, ini kita tunggu dulu biar netesnya selesai, kelihatan ya layernya ya. Nanti kita tunjukin deh. Waduh. Yang pertama Starbucks ini tadi beli dari marketplace, harga nanti linknya mungkin kalau bisa aku attach ya, aku kasih di deskripsi untuk linknya pembeliannya masing-masing ini. Jadi kalau kalian mau beli termasuk mesinnya juga nanti tak sematin juga linknya, jadi tinggal klik aja. Tuh, ya nggak apa-apa deh. Jadi kayak gini layeringnya ya. Kelihatan ya, kayak gini. Asik kan? Kayak bener-bener di cafe gitu kan. Ini mau ngerasain panas nih. Kita coba ya. Bismillah.
nggak beda lah sama yang kita beli kalau di Starbucks coffee. Enak banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba, nah ini yang flat white. Tadi kita kan bikin Starbucks pakai 2 kapsul ya. Ini flat white, cukup 1 kapsul 6 bar. Kita coba. Flat white pastinya foamnya tidak akan sebanyak Starbucks latte, itu udah pasti. Karena dia memang sedikit ya base-nya. Oke, kita bikin. So far so good sih pemakaian mesin ini, nggak ada masalah. Semoga nggak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah kan dia garansi resmi. Jadi enak, Nescafe Dolce Gusto tuh bisa kita komplain atau klaim garansinya. Ada garansi 1 tahun kalau kita beli. Tuh dia nggak terlalu bikin layer-layernya tuh nggak bagus gitu kalau kita bikin flat white itu. Untuk kopi susunya ya, dia cuma sederhana banget layeringnya, nggak kayak yang tadi ada kayak 3 layer kayak tiramisu gitu kan kalau di ini Starbucks. Oke, yang udah kita coba kita singkirin dulu ya. Nah, ini adalah flat white. Tuh sorry ya, tanganku kemarin habis operasi. Nah, kelihatan ini adalah kopi flat white, jadi layeringnya nggak terlalu banyak, dia komposisi kopinya lebih banyak daripada si susunya. Kita coba ya, bismillah. Ya, rasanya kayak Nescafe biasa. kayak coffee mix gitulah, gulanya dikit banget. Kalau yang Starbucks tadi udah manis ya, rasanya. Oke, sekarang yang susu-susuan udah. Sebenarnya Starbucks tuh punya beberapa rasa lainnya lagi ya, ada cappuccino, ada yang caramel macchiato juga ada, cuma kebetulan lagi habis jadi kita nggak bisa nge-review. Itu enak juga. Nah, bedanya kalau Starbucks itu isinya 12, kalau Nescafe yang Indonesia punya itu isinya 16 satu boxnya. Ini tanah merah berapa ini isinya? Oh 12 juga tanah merah. Tanah merah harganya di bawah 120 di harganya. Cuman kopinya premium ya, harusnya lebih enak. Oke, next kita cobain yang namanya Grande Intenso. Grande Intenso itu favoritku karena dia dari Nescafe-nya sendiri dan emang dia kopi hitam ya. Kopi hitam ya enak aja, asal roastingnya bener. Harusnya mah enak-enak aja ya, dia Americano style rasanya. Oke, kita masukin. Kalau Grande Intenso dia full airnya harus full. Nah ini yang bikin penasaran nih, tanah merah breakfast blend sama yang espresso blend. Nah kalau yang ini espresso intenso memang dibuat espresso nanti dia tuh, jadi minumnya tuh dikit gitu. Jadi kita juga coba bikin juga sekalian, nggak apa-apa. Well, Nescafe Dolce Gusto salah satu mesin kopi yang simple, kecil, elegan, enak dilihat di ruang tamu gitu ditaruh ya. Jadi kalau ada tamu kita bisa serve kopi dengan cepat, tapi kopi yang premium lah, kopi yang ala kafe, bukan kopi saset aja gitu. Dia emang kopinya premium. Cuma untuk
single origin saya nggak menyarankan untuk penggunaan Nescafe Dolce Gusto. Single origin bisa menggunakan apa namanya Nespresso. Oke, ini bisa dilihat kelihatan nggak ya, airnya habis, udah mau habis maksudnya, kelihatan nggak? Ini kan airnya mau habis, kita tinggal isi aja nih water tanknya. Ya, penuh lagi ya. Hampir jadi berapa tuh? Udah jadi 3 gelas, lumayan ya. Masukin lagi. Oke, itu kopi yang ketiga, tadi Grande Intenso. Ini kopi favorit, salah satu kopi favorit yang ada di Nescafe Dolce Gusto karena rasanya paling apa ya? Paling bisa diterima, dan ini nggak ada gulanya kalau yang ini. Jadi pure apa namanya, air kopi gitu ya. Minum dulu, bismillah. Agak panas. Enak nih, Grande Intenso. Nah, biasanya di masing-masing ini tuh ada profilnya. Kalau kopi hitam tuh kan kayak aromatik sama full flavor. Jadi rasanya tuh kayak hampir ke fruity. Ini lebih ke fruity ya kalau kopi ya. Ya maafin lidah saya yang nggak terlalu jago ya minum kopi, cuma rasanya agak-agak fruity. Oke, next kita coba espressonya dulu. Espresso Intenso. Dia hitam gini, cuma ada 2 bar. Kita bikinnya cuma 2 bar. That's why kita akan pakai gelas yang kecil. Dan gelas Loki gini ya. Gelas espresso kita pakai. Masukin. Kayaknya kalau 1 gelas kepenuhan deh. Nanti 1 terus setengahnya kita bikinnya. Cuma 2 aja tadi. Oke. Nah, kalau espresso kita naikin aja ya, karena takut kejauhan gitu. Nah, gini kan lebih dekat. Bismillah. Kita bikin espresso shot pakai yang Espresso Intenso. Aduh, cepet penuh nih. Tuh kan. Beda dikit banget sebenarnya. Jadi Espresso Intenso ini hampir mirip double shot espresso ya, cuma dia lebih nggak terlalu sekentul double shot. Jadi dia kayak espresso tapi airnya agak dibanyakin dikit gitu. Jadi single espresso sih, cuma airnya agak dibanyakin dikit. Oke, kita coba. Ini juga nggak ada gulanya ya. Enak, lumayan kalau mau ngantuk-ngantuk, cocoknya pakai Espresso Intenso. Now the moment of truth. Ini baru beli, saya sangat berharap besar sama Tanah Merah. Semoga bisa memberikan kopi yang berkualitas juga di kapsul ini. Wah, ini kalau bukan buatannya sih Nescafe. Dia nggak ada petunjuknya di kapsulnya tentang berapa banyak airnya, tapi dia menyediakan di dusnya. Di dusnya ada. Kalau kita mau bikin hot americano, berarti kita bikin di level 5 sampai 7 nih. Petunjuknya seperti itu. Oke, kita akan coba. Balikin dulu ke bawah. Karena ini kopi kopi yang banyak air ya. Kita buka yang apa tadi? Espresso blend. Kita
coba dulu espresso blend. Oke, kita bikin nggak usah penuh-penuh, kita bikin pakai 6 bar aja. Kenapa 6 bar? Karena gelasnya kecil ya, dan biar lebih berasa. Oke, tanah merah espresso blend, inilah penantianku. Semoga kamu tidak mengecewakan. Bismillah. Coba dibandingin sama yang ini ya. Ini yang Grande Intenso-nya Nescafe Dolce Gusto. Di sini saya nggak bermaksud menjelekkan satu sama produk sama lainnya ya. Cuma kita membandingkan aja. Jadi sebagai guidance atau tunjuklah buat kita yang pengen ngebeli rasa-rasanya Nescafe Dolce Gusto. Ternyata ada loh brand Indonesia yang gede juga, brand yang diakui internasional. Wow, wanginya luar biasa. Yang bikin juga nih buat Nescafe Dolce Gusto. So kenapa kita nggak coba buatan yang local brand gitu. Ini yang saya simpan dulu. Berasa kopinya lebih premium, masih netes-netes ya. Jadi sebenarnya paling bagus tuh ditunggu sampai sama sekali nggak netes gitu. Cuma karena kita nge-review takutnya waktunya kelamaan, jadi kita tes-tes aja. Oke, kita udah coba yang espresso blend. Coba lagi deh, lupa rasanya. Dia rasanya lebih ke note-nya ya, lebih ke kayak dark coklat kayak gitulah. Jadi semacam apa ya, kalau dark coklat itu earthy ya. Ya kalau yang ini agak fruity, kalau yang ini earthy. Enak juga. Ini yang espresso blend. Jadi oke, dan dia bikin petunjuk juga kalau kita mau bikin espresso kita pakai yang level 1 atau 2 airnya, water levelnya. Terus kalau mau bikin ice americano, kita bikin espressonya yang tadi espresso yang 1 level 2 level ditambahin air dingin atau air es, tambahin es batu. Oke. Next kita cobain yang terakhir yang breakfast blend. Semoga enak juga. Waduh, oh bedanya ini yang hitam. Gelasnya habis guys. Tunggu dulu ya. Oke, kita pakai cangkir putih jadi nggak bisa ngeliat ya. Apa-apa deh. Kita bikin dingin aja deh kalau kayak gitu ya. Kita bikin dingin aja, kita bikin espresso karena belum ada kan yang dingin kan. Kita bikin dingin aja. Beb, mau es batu ada? Oke. Ya kita bikin, berarti kita 2 bar aja kita bikin. Jadi gimana? Tertarik nggak kalau yang buat belum punya Nescafe Dolce Gusto, masih tertarik nggak buat beli Nescafe Dolce Gusto? Boleh komen di bawah kalau tertarik itu kenapa, kalau belum tertarik kenapa gitu, saya pengen tahu. Kalau untuk Nespresso memang sih itu varian kapsulnya banyak banget. Kalau suka kopi hitam kayaknya mendingan Nespresso deh. Kalau suka rasa yang aneh-aneh kayak gini Starbucks. Nah, Starbucks tuh punya banyak banget varian rasanya. Kalian bisa cek, nanti mungkin bisa semakin juga deh link-linknya di bawah.
rasa-rasa macam-macam yang dari Starbucks ini. Dia punya caramel macchiato, punya americano, punya espresso, punya cafe latte, vanilla latte, macam-macam deh. Oke. Kalau yang Nescafe Dolce Gusto memang sangat-sangat terbatas ya, dia cuma ada beberapa rasa aja saat ini yang ada di Indonesia. Dia ada latte macchiato, ada cappuccino, ada espresso intenso tadi, grande intenso, sama yang flat white. Oke, kita bikin yang dingin sekarang. Oke, kita minum dulu ya. Ini yang breakfast blend. Wow, ternyata yang paling enak breakfast blend. Enak banget rasanya, cocok banget sama lidahku. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Review singkat atau review pemakaian dari Nescafe Dolce Gusto setelah sekian 6 bulan apa 5 bulan, dan beberapa sedikit varian rasa yang ada juga yang impor juga yang dari luar negeri, yang selain Singapura juga ada, cuma harganya memang masih mahal banget. Satu boxnya gini bisa hampir 400.000 juga ada. Cuma saya kalau beli itu yang varian rentang harga di 100 sampai 150.000. Karena kan balik lagi ke prinsipnya beli Nescafe Dolce Gusto tuh untuk apa? Untuk ngurangin kos kita biar nggak sering jajan ke kafe kayak gini. Starbucks semuanya, kelihatan nggak? Starbucks semuanya. Nah ini lumayan nih hemat kos ya. Karena sekali ke Starbucks minimal cepet 150 habis. Nah ini 150.000 bisa dipakai buat sekitar, kalau kopi hitam ya bisa 12 kali atau 16 kali. Jadi jauh-jauh lebih hemat gitu ya. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran boleh komen di bawah. Jangan lupa like video ini, share kepada yang teman-teman supaya bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.